Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ilma tentang tradisi Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diteruskan menjadi tradisi Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Kenyataannya, pada Islam awal, baik di Mekah maupun di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mengaplikasikan teori gradualisasi atau bertahap dalam rangka penetapan syariat Islam yang dibimbing oleh wahyu, di mana wahyu yang diturunkan di bumi Arab pada masa itu senantiasa berdialog dengan tradisi yang ada, yaitu tradisi Arab yang sudah ada yang dipraktikkan oleh penduduk Arab secara turun-temurun. Pada dasarnya, apa yang diperhatikan namun merupakan blueprint, gambaran ataupun contoh pada zaman sekarang di mana syariat Islam akan dipraktikkan, memahami sejarah Islam, syariat Islam klasik dan kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti untuk kembali ke masa klasik, tapi dalam rangka menjauh kerutan problem syariat Islam di zaman modern. Nabi SAW telah menyebarkan dakwah Islam secara gradualisasi dan kontekstual. Alasannya, Nabi menyiarkan dakwahnya menggunakan metode yang halus, damai, dan bertahap, yaitu dengan cara tetap menghormati tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Sejarah melaksanakan puasa sudah dikenal sebagai tradisi masyarakat di Jazirah Arab sebelum era Nabi Muhammad 571 sampai 632 Masehi. Tradisi berpuasa dalam masyarakat Arab pra-Islam setidaknya dapat dibagi menjadi 4 macam dan praktikan pengatur dari 4 agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Contoh dalam Islam, melaksanakan puasa Asyura. Nabi SAW menjalankan puasa Asyura karena ini merupakan tradisi Hanifiyah yang sudah berlaku pada bangsa Arab sebagai ajaran yang dititahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW mendapat tugas dari Allah, baru dari Allah, tidak begitu saja meninggalkan kebiasaannya dan kebiasaan masyarakat, kecuali mendapat kritikan dari wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepadanya dalam rangka membenarkan ataupun menyalahkan atas apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW telah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama dalam sholat. Menurut Qurtubi, puasa Asyura Nabi SAW bukan karena mengikuti tradisi kaum Yahudi, melainkan mengikuti tradisi nenek moyang masyarakat Arab sebelum Nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga puasa Nabi tersebut dipahami dalam konteks mengikuti kebiasaan aturan nenek moyang seperti dalam tradisi haji. Beliau memang suka menyesuaikan ajarannya dengan ajaran Ahlul Kitab sepanjang tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini merupakan gambaran Nabi SAW dalam menerapkan ajaran syariat Islam di Madinah pada masa awal hijrah Nabi SAW di kota tersebut. Nabi SAW sangat berhati-hati dalam menjalankan dakwah Islamnya, sehingga Nabi SAW tidak begitu saja menyalahkan dan melarang apa yang dikerjakan oleh masyarakat Madinah pada masa itu, termasuk apa yang sudah menjadi tradisi kaum Yahudi di Madinah sebagai penghormatan Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini saya akan bertanya sama Mbak Ilma, bagaimana sih konsep moderasi beragama dalam tradisi Islam? Baik, saya akan menjawabnya. Konsep moderasi beragama dalam tradisi Islam Wali Songo. Moderasi beragama dengan ajaran Wali Songo yang diajarkan di Indonesia. Pokok bahasan dari moderasi beragama sebenarnya berasal dari ajaran yang diajarkan Wali Songo di Indonesia pada umumnya dan Tanah Jawa lingkup khususnya. Wali Songo merupakan auliullah atau wali-wali Allah yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Jawa. Orang Jawa menyebutnya cikal bakal Tanah Jawa. Ajaran Islam yang diajarkan oleh kesembilan wali tersebut yaitu dengan sedikit demi sedikit atau tadrij atau bertahap, tidak dilakukan secara instan atau mendadak. Ajaran atau cara dakwah Islam Wali Songo berbeda-beda. Misalnya dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maktum Ibrahim yaitu melalui bidang kesenian dengan menciptakan gending Jawa yang berjudul Tombok Anti yang masih bisa kita dengar hingga saat ini. Sunan Gresik atau Raden Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan berbaur dengan masyarakat secara langsung dengan menunjukkan sikap ramah dan akhlak yang baik. Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Beliau menceritakan ajaran-ajaran Islam melalui pertunjukan wayang kulit yang digelar. Selain wayang, Raden Mas Sahid juga berdakwah melalui seni ukir dan suara lagu yang berhasil diciptakan, salah satunya yaitu Gundul Pacul, dan masih banyak ajaran dan metode dakwah lainnya yang dilakukan oleh para wali songo.
Konsep Islam Wasatiyah atau moderasi beragama dilakukan oleh Wali Songo dengan tujuan mempermudah menyebarluaskan ajaran Islam dan agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu, agar masyarakat mengenal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mana tidak membedakan agama, ras, warna kulit, suku bangsa, dan nasab atau keturunan. Moderasi bermakna keseimbangan atau wasatiyah yang berarti tengah-tengah. Pro kontra sikap toleransi dalam moderasi. Moderasi memunculkan sikap toleransi, namun sikap ini mengundang banyak pro kontra oleh masyarakat. Masyarakat yang setuju akan adanya sikap moderasi, mereka berbaur dengan pemeluk agama lain, saling membantu ketika ada yang kesusahan, dan menerapkan sikap toleran pada sesama. Berbeda dengan pendapat masyarakat yang kontra atau tidak setuju akan adanya moderasi beragama, mengungkapkan berbagai pendapat akan tidak setujunya memiliki sikap yang moderat. Mereka memiliki pemahaman ketika menjadi seseorang yang moderat, mereka tidak bisa mempertahankan agamanya, membiarkan umat agama lain ikut campur pada kehidupannya, menjadi seseorang yang tidak beragama secara utuh atau sungguh-sungguh taat dalam suatu agama. Moderasi beragama sudah ada sejak zaman wali. Hal ini dapat diketahui melalui arsitektur Masjid Al-Aqsa yang berada di daerah Kudus, di mana masjid ini terdapat menara yang memiliki bentuk seperti tempat ibadah orang Hindu. Selain itu, ketika Sunan Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di Kudus, masyarakat Kudus masih banyak yang menjadi pemeluk agama Hindu. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang mendewakan sapi atau memiliki kepercayaan tidak boleh menyembelih sapi, maka umat Islam di Kudus pun tidak menyembelih sapi hingga saat ini. Kesimpulannya yaitu dengan adanya moderasi beragama yang dikaitkan dengan ajaran Wali Songo, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini dapat tetap utuh dan bersatu meskipun banyak perbedaan, baik itu agama, suku, ras, warna kulit, kepercayaan, tempat ibadah, dan lain sebagainya yang ada di antara kita. Namun kita tetap mengutamakan utuhnya negara tercinta kita Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.